Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai sudah umur tua mempunyai anak kecil, maksudnya apa? Maksudnya apa ini? Sampai sudah umurnya tua terus baru punya anak kecil, maksudnya sampean jomblonya kelamaan. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha qawli wa qali wa iyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nur jalil qalbi tajali wa hayrati matiri bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqalati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immati yaghfirul ghaffar rabbi wa sallati. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 264 ya Mas. Bawahnya lagi Mas. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil-manni wal-adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Famasaluhu kamasali sufwanin 'alaihi turabun fa'ashabahu wa bilun fataraqahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut Mas, ikut nanti habis maghrib ya sama Ustaz. Ayo Mas. Wa masalul ladina yunfikuna amwaluhum amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin birabwatin asobaha wabilun fa'atat ukulaha tifai. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam yusibha wabilun fatar wallahu bima ta'maluna
basir. Wallahu bima ta'maluna basir. sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarati wa asabatul kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu banyak nanti 2 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, la tubtilu, jangan kalian batalkan, jangan kalian batilkan, jangan kalian rusakkan shadaqatikum, sedekah kalian, bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal ada, dan dengan menyakiti perasaan yang menerimanya. Jadi ini seruan bagi kita yang beriman, bagi kita seorang mukmin, ditegaskan oleh Allah, jangan sampai kita itu merusak sedekah kita dengan mengungkit-ungkitnya, dengan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Ini sudah berulang-ulang Allah mengingatkan kita agar kita tatkala berinfak, baik secara wajib maupun secara sunnah, harus dengan ikhlas, mengharap ridho dari Allah. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi, contohnya seperti yang berinfak malahu, dengan hartanya, ria'an nasi, yang ingin dilihat oleh manusia. Kalau beramal terus ingin dilihat manusia, ingin dilihat orang lain, namanya riya. Namanya riya. Ini yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena riya ini termasuk syirik kecil. Udah mulai tumbuh syirik, melakukan amal perbuatan bukan karena Allah tapi karena selain Allah, itu namanya syirik. Syirik kecil namanya riya. Jangan sampai kita beramal, beribadah, terus di dalam hati kita ingin dilihat orang lain, ria'an nas, ingin dilihat manusia. Hindari itu. Bismillah, belajar. Kalau masih anak kecil nggak apa-apa. Kalau anak kecil itu setiap melakukan sesuatu memang ingin dilihat orang lain, ingin dipuji, ingin dielem. Itu anak kecil, umur 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, pokoknya sebelum balik. Kebanyakan rata-rata anak kecil itu tatkala dia melakukan sesuatu memang ingin dilihat orang lain, ingin dilihat ibunya, ingin dilihat bapaknya,
ingin dilihat teman-temannya. Itu anak kecil. Kalau sudah dewasa Pak, apalagi sudah tua Pak, berarti jiwanya itu anak-anak kecil. Jangan sampai punya jiwa childish. Apa childish? Kekanak-kanakan atau embokan. Makanya Kanjeng Nabi itu waktu zaman dulu awal itu memang diutus terhadap kaum yang mempunyai sifat embokan. Wala yu'minu billah, tandanya orang kalau sudah ingin dilihat orang lain, ingin diperhatikan orang lain, ingin dipuji orang lain, wala yu'minu billah, dia itu sebenarnya tidak beriman kepada Allah, tidak yakin kepada Allah. Kalau Allah itu maha melihat. Wal yaumil akhir, dan juga tidak percaya, tidak beriman kepada hari akhir. Makanya sangat riskan kalau urusan hati. Makanya hati ini berkaitan dengan niat. Makanya sampai kalau tatkala berinfak, baik itu zakat maupun sedekah, niatkanlah karena Allah, tiada yang lain. Karena semua amal tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Famathaluhu kamathali sofwanin alaihi turabun. Maka dimisalkan, dicontohkan, diumpamakan kamathali, seperti perumpamaan sofwanin, batu yang licin, hamparan batu yang licin, alaihi atasnya turabun, ada debu atau tanah. Jadi ada lahan atau batu menghampar gitu, batu pegunungan yang licin, terus karena tiap hari kena angin, akhirnya di atasnya itu ada debu atau ada tanah. Fa'asobahu, maka tatkala menimpanya wabilun, hujan yang lebat, fatarakahu soldah, maka tarakahu, tarku, meninggalkan, soldah, dengan tidak tersisa atau bersih. Jadi diibaratkan orang yang berinfak sedekah karena ingin dilihat manusia, ingin dilihat orang lain, itu diibaratkan hamparan batu yang di atasnya itu ada tanah, ada debu yang numpuk. Setelah itu ada hujan, turun hujan yang lebat, akhirnya debu yang ada di atas batu itu tidak ada, pergi dia, meninggalkan batu itu, debunya itu bersih, licin lagi. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, dan manusia itu tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan, tidak mampu, tidak memperoleh apa-apa ala atas syai'in, sesuatu, mimma kasabu, dari apa yang ia kasabkan, dia lakukan. Jadi sia-sia. Sampean kalau berinfak, bersedekah, berzakat, karena orang lain, itu nanti amalnya sampean sia-sia. Emang sampean sudah sama malaikat sudah ditulis ini wapi ini wong iki, khair, wapi wong api ini. Kalau solihin api, dijamin masuk surga. Orang soleh itu dijamin masuk surga, disediakan oleh Allah surga.
Tapi karena amalnya tidak ikhlas, amalnya tidak karena Allah, hal itu sia-sia. Jadi soli bukan solihin ya. Makanya beramallah dengan ikhlas, mengharap ridho dari Allah karena cinta kepada Rasulullah. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk terhadap kaum yang kafir. Siapa yang kafir? Kita sendiri, bukan orang lain. Kita sendiri yang menutupi hati kita dari petunjuk Allah, itulah kafir. Juga kafir itu dimaknai juga dengan kufur atas nikmat-nikmatnya Allah. Sampai kerja seharian 1 bulan digaji, habis itu dapat penghasilan. Sampean merasa bahwa itu karena hasil jerih payah sampean sendiri, itu enggak boleh. Memang yang kerja sampean, namun yang menentukan rezeki adalah Allah. Yakini itu, imani itu, semua rezeki asalnya dari Allah. Semua kenikmatan asalnya, sumbernya dari Allah. Syukuri, hujamkan di dalam hati. Wa tasdiqon bil qalbi. Harus hati kita itu harus tasdiq, harus membenarkan. Wa taqrirun bil lisan, harus diikrarkan. Alhamdulillah. Tatkala sampai mendapatkan nikmat dari Allah, ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah itu afdalud doa. Afdalnya doa adalah alhamdulillah. Wa amaluhu bil arkan, harus diamalkan dengan perbuatan, yaitu berinfak, baik zakat maupun sedekah. Itu karena keimanan kita, makanya kita dipanggil oleh Allah. Mas ganteng, mas sing iman, podo iman, ayo. Kalau sampean itu beramal, berinfak, jangan sampai batal. Apa penyebabnya? Bil manni wal adha, mungkin membicarakan wa adha, dan juga menyakiti perasaan dari yang menerimanya. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Ini dimisalkan orang-orang yang berinfak amwalahum, harta mereka, menginfakkan harta mereka ibtigha'a mardatillah, dengan mengharap keridhaan, kecintaan dari Allah, wa tathbitan min anfusihim, dan juga mengharap dari Allah kekuatan agar bisa kokoh, wa tasbitan min anfusihim, kokoh pendiriannya, kokoh hatinya. Jadi kalau sampai beramal itu juga minta ya. Bukan cuma mencari ridho Allah, cuma minta kekuatan kepada Allah agar dimantapkan hatinya. Berat orang berinfak itu. Dikira ringan, berat kalau tidak dapat kekuatan dari Allah. Coba lihat di sholat Jumat di masjid-masjid, tatkala ada kotak amal datang, dibuka dompetnya, ada 100-an, ada 50-an, ada 20-an, ada 10-an, 5.000-an. Sekarang ada 75 Pak, ya wis 75.000-an, ada 2.000-an, ada 1.000-an. Yang diinfakkan 500. Kalau jiwanya sampean kerdil, yang diinfakkan 500 atau 1.000. Kalau jiwanya sampean besar, melebihi uang yang ada, yang terbesar yang ada di dompetnya sampean, jiwanya sampean termasuk jiwa yang besar. Itulah yang dijamin oleh Allah. Kalau sudah jiwanya besar, pasti dia akan menjadi orang yang
besar. Ini harus digarisbawahi. Kalau jiwanya udah dibesarkan oleh Allah, tandanya orang itu akan menjadi orang yang besar. Maka bergaullah dengan orang-orang yang besar badannya, kayak Ustaz Sauki. Minta keteguhan hati. Kamatsali jannatin, apabila itu sudah terjadi, dimisalkan oleh Allah, kamatsali jannatin, seperti kebun atau surga. Jannatin itu surga. Tapi dulu zamannya Kanjeng Nabi, kebun ini nggak ada, karena di sana tanah tandus, tanah pasir, nggak ada kebun-kebun di sana, kering gersang. Kalau orang Mekah dulu, kalau tatkala diceritakan kebun itu senangnya luar biasa, penuh dengan hijau, tumbuh-tumbuhan yang menyejukkan, ada pohonan yang berbuah manis, lezat. Itu lambang kebun waktu itu, dilambangkan surga. Jadi kalau diceritakan tentang kebun saja, sudah orang Arab dulu itu senangnya luar biasa. Oh no, enggak ya. Negeri yang seperti yang diceritakan itu, yang banyak kebunnya, terutama Indonesia. Karena kata Syekh dari mana lu? Dari Yaman itu. Indonesia ini sempalannya surga namanya. Ini sampai itu bersyukur bisa hidup di Indonesia, apalagi di Malang, kota Malang, kota dingin. Batu Pak yang dingin, ya guys. Kota Batu Malang dingin. Jannatin, dan kebun ini birobwatin, adanya di dataran yang agak tinggi, jadi di bukit itu loh ya. Kalau sampai ke Cangar kan ada bukit-bukit. Apa isinya? Ada kebun apel ya. Asobaha, tatkala ditimpa kebun itu, wabilun, oleh hujan yang deras, fa'atat, maka akan menumbuhkan ukulaha, makanan-makanan, maksudnya buah-buahan. Kalau di zaman dulu di Mekah itu yang tumbuh adalah tanaman apa? Tanaman kurma, cukul kurmane, terus cukul anggurnya, di sana itu yang tumbuh. Kalau di Indonesia banyak, ada apel, ada jeruk, sampai ke Batu atau ke Genting, karena ada perkebunan jeruk, ada perkebunan apel, ada perkebunan duren, banyak. Itu tatkala datang ditimpa oleh Allah, kebun tadi ditimpa dengan hujan yang lebat, fa'atat ukulaha, maka akan menumbuhkan ukulaha, makanan-makanan atau buah-buahan, di fain, berlipat ganda, 2 kali lipat buahnya itu, subur tambah subur. Itu lambang dari surga, dari jannah, kebun. Fa'ilam yusibha, apabila jikalau tidak menimpanya, wabilun, hujan yang lebat, fa'atollun, gerimis tok, itu udah cukup untuk menumbuhkan. Berbunga dulu, mengembang dulu, baru berbuah. Gak usah hujan lebat sudah. Fa'atollun saja, gerimis saja, itu sudah bisa menyuburkan kebun yang ada di dataran yang agak tinggi. Bukan cuma itu, kebun yang di dataran agak tinggi itu bisa menyerap air dan menampung air, jadi sumber-sumber air di situ. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu bima ta'malun, dengan apa yang dilakukan kalian, basirun, maha melihat. Yang dilihat Allah lahir dan batin. Makanya sampai kalau beramal harus ikhlas, kalau beramal baik harus ikhlas. Luarnya baik, dalamnya juga baik. Contohnya kemarin sudah dijelaskan, qaulun ma'rufun
berkatalah dengan yang ma'ruf wa maghfiratun. Tatkala orang mencaci, menghina, kita harus maghfirah, memaafkan, karena setiap kebaikan itulah sedekah. Kullu ma'rufin shadaqatin. Setiap kebaikan itu sedekah. Senyum sedekah, menyampaikan salam sedekah. Sampai masalah kebaikan ya, sampai berkaitan juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau sampai sholatlah dengan ihsan. Gimana ihsan? Anta abudullah. Gimana? Tarohu illam takun tarohu fa innahu yaraka. Jadi seolah-olah kita dilihat oleh Allah. Kalau ihsan dalam muamalah, ihsan dalam muamalah, apabila kita mendapatkan keuntungannya yang seharusnya dibagi dua, kita melebihkan partner kita itu untuk lebih banyak. Itu juga namanya ihsan. Kalau ihsan dalam keluarga, gimana kalau ihsan dalam keluarga? Berbuat ihsan dalam keluarga, memberi hak terhadap istri itu melebihi dari hak kita, itu ihsan. Kalau kita memberi cinta terhadap keluarga, bagaimana dalilnya? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Lain hafalkan ini untuk sampean ke depan. Kalau berkeluarga, biar sampean itu bisa merajut keluarga yang sakinah, yang menantengkan hati, yang menenteramkan hati, menyukupkan hati dengan cinta. Jangan sampai mencari cinta lagi, cukup satu tok. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan sesungguhnya Allah itu bima ta'malun, terhadap apa yang dilakukan kalian, basirun, maha melihat. Ayawaddu ahadukum, menginginkan salah satu di antara kalian, antakuna lahu, untuk menjadikan lahu, memiliki jannatun, kebun yang subur tadi, min nahilin, contohnya dari kebun kurma, wa a'nabin, dan kebun anggur, tajri, mengalir, min tahtiyal anhar, di bawahnya sungai, lahu fiha, di dalamnya, min kulli thamarot, banyak dari jenis-jenis buah-buahan. Wa asabahul kibaru, dan jikalau sudah datang kibaru, umur yang tua, sampai besok akan datang masa tua. Walahu, dan kalian itu memiliki dzurriyyatun, memiliki keturunan, memiliki anak du'afa, yang lemah, yang masih kecil. Maknanya apa? Sampai sudah umur tua mempunyai anak kecil. Maksudnya apa? Ini sampai sudah umurnya tua terus baru punya anak kecil. Maksudnya sampean jomblonya kelamaan. Jangan lama-lama jomblo itu. Umur 25 menikah, bahkan Nabi ya. Saya lebih katanya Mas Anggit, nggak apa-apa, asal dengan 30 lebihnya.
Kalau sudah umurnya sudah tua dan sudah memiliki anak kecil-kecil, ini diibaratkan kalau kita berinfak zakat ataupun sedekah tidak ikhlas karena Allah, fasobaha, maka ditimpakan kepada kebunnya itu iksorun, angin puting beliung, puting susu, puting susu, lawan puting susu, puting beliung, puting susu. Fihi, di dalamnya puting beliung itu narun, ada apinya, wahtaraqat, maka akan menghanguskan kebun itu. Kadzalika yubayyinullah, itu perumpamaan bagi kita yang punya keinginan memiliki jannah namun amal kita itu tidak ikhlas, tidak cinta karena Allah, maka diibaratkan kita itu sudah berumur tua, udah capek ya kerja mulai dari kecil sampai sudah tua, terus masih punya anak-anak yang masih lemah, masih belum dewasa, namun kebun kita yang subur, yang melimpah ruah penuh buah-buahan itu didatangkan oleh Allah angin puting beliung yang di dalamnya ada apinya, yang fahtarokot, membumi hanguskan. Rugi berapa kali? Rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, dan yang rugi juga anak cucunya. Makanya sampai kalau beramal harus ikhlas karena Allah mengharap cinta Allah. Kadzalika, seperti itulah, demikianlah yubayyinullah, penjelasannya Allah lakum, bagi kalian, ayati, sebagai ayat, sebagai tanda-tanda, la'allakum tatafakkarun, agar kalian semua itu tatafakkarun, berpikir. Sampai itu bukan hewan, makan tidur isi, makan tidur isi, gitu ya. Jadi kalau ada temennya lagi tidur subuh, dibangunin, didawamkan itu. Jangan biarkan temannya sampean itu mendapatkan angin puting beliung yang ada narnya, yang ada apinya di dalamnya. Makanya dicontohkan oleh para guru-guru, misalkan ada seseorang menginap di tempat kita, tidur di rumah kita, terus dia itu nggak sholat, membiarkan dia itu mati dalam kebakaran. Kalau sampean itu ada rumahnya sampean terbakar, penghuni yang ada di dalamnya itu dibangunkan, Mas bangun, nggak bangun, kasih air, kebakaran. Jangan biarkan temannya sampai itu gosong, kena api, diseret kalau perlu. Mas bangun, ya. Jangan biarkan temannya sampean terbakar oleh api nerakanya Allah. Ya, harus kompak kalian, karena sampean itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang mukmin, sampai orang beriman ini, orang beriman. Kalau orang beriman satu dengan lainnya itu bersaudara, nggak ada sungkan-sungkanan, namanya saudara. Nggak ada sungkan-sungkanan, udah perjanjian, Mas. Nanti kalau subuh tak bangunin ya. Jangan subuh, jam 3. Oh, itu sampai itu. Kalau subuh dibangunin, antri kamar mandinya ya. Mas tak bangunin ya, jam berapa? Jam 3. Oke, nah, itu harus kompak ya. Kalau aku nanti juga ketiduran, tolong dibangunkan. Terus mandi gantian. Kalau waktunya masih panjang enak, antrinya nggak terburu-buru. Tapi kalau udah mepet, udah puji-pujian, udah gitu, itu sudah mau iko mau pasti sudah nggak sabar.
sabar balik kamar lagi turu mana. Itu kurang ajar. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beramal, dalam kehidupan kita sehari-hari. Beramallah dengan ikhlas, minta kekuatan kepada Allah agar kita beribadah, beramal soleh, beramal kebaikan didasarkan karena ikhlas, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya